Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustadzah, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara membuat video sederhana dengan menggunakan handphone yang nantinya bisa menjadi opsi Ustadz Ustadzah dalam pembuatan video pembelajaran di setiap mapel yang jenengan ampuh. Jadi rencana dari yayasan, setiap guru harus membuat video pembelajaran. Jadi untuk persiapan kita akan belajar sedikit pengenalan aplikasi pembuatan video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara membuat video dengan menggunakan aplikasi KineMaster yang tentunya sudah populer digunakan. Nah, bagi yang sudah kenal mungkin nanti bisa nambahi kita kira-kira apa yang perlu ditambahi. Nah, kalaupun belum mengenal, semoga video ini bisa membantu untuk lebih mengenal aplikasi KineMaster. Jadi langkah pertama, jika jenengan belum punya aplikasi video KineMaster ini, bisa mendownload dulu di Play Store dan ketikkan KineMaster, maka langsung muncul aplikasi KineMaster, langsung di download. Ketika sudah, maka aplikasi siap. Berikutnya disiapkan video rekamannya. Jadi nanti bisa merekam menggunakan HP sendiri, baik kamera depan maupun kamera belakang HP. Ketika sudah siap, nanti tinggal di-upload di aplikasi video. Oke, langsung saja kita akan membuat membuat video menggunakan KineMaster. Jadi silakan langsung dibuka KineMasternya, maka akan muncul seperti ini. Untuk langkah pertama, silakan klik gambar plus yang besar ini. Nah, ini diklik, terus pilih 3 macam video. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan yang berbentuk ini 16:9, jadi landscape. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini, masih kosong. Untuk video sederhana ini nanti saya akan menjelaskan tentang membuat opening, terus isinya yaitu berupa video rekaman yang sudah dibuat jenengan, dan closing atau penutup. Oke, yang pertama silakan klik icon media ini, lalu muncul beberapa folder seperti ini. Jadi karena ini kita pertama membuat opening, maka sebelum kita memasukkan video, kita akan masuk ke latar dulu untuk mencari atau membuat background. Misal saya membuat background seperti ini. Nah, maka gambarnya sudah masuk di sini. Kalau sudah, klik centang atas kanan ini. Nah, berarti ini sudah tersedia background. Lalu kita akan memberikan tulisan pada background ini dengan cara geser gambarnya ke kiri sampai mentok sini. Lalu klik lapisan. Nah, akan muncul beberapa pilihan icon. Lalu pilih teks atau simbol T. Nah, sekarang tuliskan, misal saya membuat ini kan temanya Selamat Hari Raya Idul Fitri, berarti saya tulis ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri, atau bisa di spasi di enter ini. Nah,
sudah ada tulisannya, bisa diperbesar, bisa diputar. Nah, misal ustadzah keliru muternya gini misalnya, terus bingung apa ngepasinya, bisa tekan tombol sebelah kiri atas, jadi nanti bisa di back lagi, diunduh lah kalau bahasa Microsoft Word. Sudah jadi seperti ini, terus geser di mana posisi yang menurut ustadzah pas. Kalau sudah, silakan diedit tipe teksnya atau jenisnya dengan cara menekan simbol A besar A kecil ini. Klik, maka akan muncul pilihan beberapa font. Silakan pilih, misal saya pilih yang ini. Kalau sudah kepilih, langsung klik centang atas kanan, maka tulisannya akan berubah. Untuk warna juga bisa dirubah, yaitu tekan kotak warna yang saat ini berwarna putih, klik, maka akan muncul pilihan warna. Misal saya pilih warna hijau, ciri khas al-uswah ya. Terus klik centang atas ini, maka tulisannya akan jadi hijau. Kalau pengen hijau tapi seperti ini kan nggak kelihatan ya, caranya gampang, yaitu tinggal menggeser di bagian menu ini ke bawah sampai nemu tulisannya ikhtisar ini. Nah, klik, terus pilih enable. Nah, tinggal diatur apa namanya outline-nya, buat outline. Kalau pengen ganti warna ini, silakan diganti warna, misal merah, terus centang kanan, oke, jadi merah, atau kalau enggak putih. Nah, kalau pengen tebelnya outline-nya ini penebalan. Kalau sudah, oke, centang kanan ini. Terus misal jenengan pengen ini kan rata tengah ya, pengen rata kiri atau kanan, itu juga diedit dengan cara klik tulisannya, maka akan sampai muncul ada seleksi ini, terus pilih menu tadi ya, di pilihan teks ini silakan diklik, maka akan muncul ratanya, bisa rata kiri, rata kanan. Kalau yang ini buat gambar ya, jadi kalau teks gak begitu berfungsi. Oke, saya pilih yang tengah. Oke, sudah siap. Sekarang kita buat animasi masuknya, atau animasi kalau PowerPoint itu diklik terus masuk animasi gitu ya. Nah, caranya adalah sama, klik hurufnya sampai ada seleksi, terus pilih icon animasi masuk. Nah, bisa pilih memudar, atau pop. Misal saya pilih pop aja. Terus kecepatannya saya ganti 1,5 second kalau nggak salah ini. Nah, bisa diatur kecepatannya. Kalau sudah, oke. Nah, kan ini enggak, kalau seperti ini jangan kaget ya. Ini bukan berarti tulisannya hilang, tapi memang belum saatnya tulisannya datang. Jadi kalau pengen melihat, tinggal ini digeser teks yang di bawah ini, jadi nanti bisa tahu atau bisa muncul lagi teksnya. Nah, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke bagian isi. Sebelum memasukkan isi, geser dulu yang gambar ini, yang di bawah ini, sampai pojok kanan, sampai mentok sini. Nah, ini mentok. Kalau sudah, silakan klik media. Terus tadi saya videonya di kamera, maka pilih folder kamera, terus saya klik ini. Nah, kalau sudah, centang kanan atas. Nah, seperti ini. Saya play ya. Nah, tadi kan ada sedikit delay, atau mungkin tidak ada ucapan dari videonya. Ini bisa juga dipotong dengan cara lepaskan dulu mana bagian rekaman video ini yang tidak ada suaranya. Jadi bisa dipilih gini.
Nah, berarti di sini sebelumnya berarti kosong, maka kita geser dikit, kita potong. Berarti intinya kita memotong rekaman yang tidak ada isinya, bisa dibilang seperti itu, tidak ada kata-katanya. Maka diklik video tadi, video rekaman, maka akan muncul menu baru seperti ini. Nah, karena kita mau memotong video, maka klik icon video ini gunting, silakan diklik, maka akan muncul beberapa pilihan. Nah, karena yang kita ingin potong adalah bagian video sebelah kiri, maka klik yang pangkas ke kiri playhead. Tik. Nah, kalau sudah, klik centang atas, maka video akan menjadi seperti ini. Nah, langsung tidak ada yang tadi bagian video yang kosong. Sama di bagian belakang tadi juga ada. Nah, ini kan ada bagian yang saya menekan stop ya pada rekaman saya. Untuk menghilangkannya juga bisa dipotong dengan cara yang sama. Jadi sebelumnya kita paskan dulu, misal sampai ini, sampai nah sampai sini ya. Jadi silakan klik video rekamannya, terus pilih gunting lagi. Namun hanya berbeda opsi atau pilihan motongnya. Jadi tadi kan bagian kiri, berarti pangkas ke kiri. Sekarang kita motong bagian kanan, maka klik pangkas ke kanan playhead. Nah, kalau sudah, klik centang atas, maka rekamannya akan bersih, tidak ada yang kosong atau tidak terpakai seperti halnya video aslinya. Oke, ini untuk isinya. Langsung ke bagian closingnya. Sama caranya dengan membuat opening. Jadi kita untuk sederhana, kita buat gambar saja dan tulisan. Jadi pertama pilih media lagi, terus pilih latar, terus pilih background. Atau kalau satu saja pengen warna saja juga boleh. Jadi biar lebih menarik saja ya. Jadi tambah ini. Nah, sudah. Kalau sudah, pilih centang kanan atas. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika mau memberikan tulisan, geser dulu sampai pojok pada background. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, silakan pilih lapisan, pilih teks, tuliskan misalnya terima kasih. Pilih. Nah, saya besarkan. Pilih ganti font. Oke, warnanya saya ganti kuning. Terus tadi, jadi di sini juga ada bayangan bersinar. Saya contohkan lagi ya, tadi outline itu kan ikhtisar, jadi saya buat ikhtisar lagi. Nah, biar lebih menarik, bisa pilih atau tambahi bayangan misal. Jadi enable. Nah, ini bisa diperbesar. Sudah, sekarang kita pilih cara masuknya, jadi animasi masuk. Misal geser ke kanan atau slide ke bawah, gini aja. Jadi terus waktunya dia agak lamain. Centang atas kanan. Udah. Tinggal digeser, maka hasilnya seperti ini. Nah, supaya lebih menarik, jadi kan ini pas datang kan kosong, terus masuk dari atas ke bawah. Kalau pengen lebih menarik, klik hurufnya, nanti kita pilih animasi keluar. Misal geser ke atas. Nah, atau geser ke bawah aja. Nah, jadi nanti gini hasilnya. Nah, bisa ke atas, terus pas mau selesai, tulisannya juga hilang. Itu juga bisa bagi pemanis saja. Oke ya, ketika sudah jadi opening, isi, dan closing, maka perlu dicek kembali di videonya. Nah, ketika nanti setelah menemukan seperti ini, jadi ada background tadi ya, terus fontnya ini kelebihan, bisa diatur
disesuaikan dengan panjang backgroundnya ini. Jadi kalau pengen memanjangkan waktu videonya, bisa menggeser gambarnya kalau berupa gambar ya. Kalau video seperti ini sudah pakem segini lamanya. Kalau yang gambar bisa diperpanjang lamanya. Jadi misal cek ya, ini kan panjang total kan 19 detik koma sekian. Nah, kalau misal gambar ini diperpanjang, nah dengan cara digeser gini ya, digeser, jadi klik dulu gambarnya, terus digeser titik 3 kuning ini, terus digeser ke kanan. Nah, maka waktunya akan menambah 22 detik. Nah, karena kita ingin, jadi sebentar saya ulangi lagi. Jadi kan karena kita ingin mensejajarkan gambar ini dengan tulisan supaya nanti nggak terjadi tumpang tindih, maka kita geser sampai sekiranya rata dengan tulisannya. Nah, sudah, ini belum. Nah, sudah. Yes. Nah, ini supaya lebih menarik saya tambahi tadi ya, animasi keluar, geser, pop, memudar saja. Nah, oke. Nah, sudah. Maka video sudah siap. Sekarang tinggal kita memberi pemanis saja supaya videonya nggak terkesan kaku gitu ya. Nah, caranya adalah kita kasih transisi dengan cara ini di bagian kotak si abu-abu ini ya, yang kecil ini. Silakan klik, maka akan muncul menu efek transisi. Kalau untuk presentasi mungkin bagusnya pakai ini, pilihan yang aplikasi opsi presentation. Nah, ini ada beberapa pilihan, misal ini, maka nanti akan buka seperti itu. Nah, ini loh, ini adalah salah satu efek di mana ketika gambar sama tulisan panjangnya nggak sama, maka akan jadi seperti ini. Makanya perlu dipastikan bahwasanya kalau ada tulisan itu harus, atau ada objek di bawah harus sejajar dengan yang atas, karena kalau enggak akan seperti ini. Oke, kita fokus dulu untuk transisi. Misal saya milih yang ini. Nah, kalau sudah oke, klik centang kanan atas. Nah, kita perbaiki tadi supaya enggak timpang tindih. Nah, kan kayak gini lah, kan ini enggak enak ini. Nah, kan enggak enak. Jadi silakan klik gambar backgroundnya, terus geser ke kanan sampai sejajar dengan tulisannya. Nah, kita lihat nanti hasilnya, kan ini sudah oke, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, lanjut transisi yang berikutnya, klik, terus presentasi, saya pilih ini aja, terus centang kanan atas, maka sudah jadi transisi. Nah, lihat yang terjadi ketika kita sudah memfikskan bagian depan, ternyata belakangnya amburadul, berarti kayak gini ya. Nah, maka silakan digeser. Kalau dalam kasus ini adalah tulisannya nggak pas dengan gambarnya, jadi bukan gambarnya nggak pas dengan tulisan. Caranya adalah menggeser tulisannya itu dengan cara tekan lama hurufnya atau kotak kuning ini sampai getar. Nah, sampai kerasa getar sedikit. Kalau sudah ditekan ya, ini jangan dilepas, terus geser sampai sejajar dengan gambar atau background yang di atasnya, bagian kiri ya. Kalau sudah dilepas, nah ini kan ada bagian kuning yang nggak sejajar dengan gambar, dan ketika kita mau membelakangkan seperti ini, itu animasi yang tadinya kita buat animasi keluar tadi nggak dapat keluar karena dia tidak tampil, bahasa gampangnya itu tidak bisa tampil kalau tidak sejajar dengan atasnya. Jadi lebih kecil dari atas nggak bagus, lebih besar dari atasnya juga nggak bagus, jadi harus sejajar. Maka pembuatan video ini harus terus dibolak-balik dicek, harus sama rata gini. Nah, karena kita kasusnya seperti ini, maka kita klik gambar backgroundnya sama kayak tadi, titik 3 ini ya, 4, klik,
terus geser sampai tulisannya muncul. Nah, kalau sudah semua seperti ini silakan dicoba dengan play. Nah, untuk pelengkap saja nggih saudara. Tadi kan ada sedikit dialog yang kepotong tadi tentang selamat dan batin tadi di bagian belakang. Sebenarnya bukan kepotong, namun waktu yang harusnya digunakan untuk berucap tadi ya batin tadi itu kepake oleh transisi. Jadi solusinya adalah silakan klik video rekamannya. Kita fokus ke bagian ini ya, bagian atas dulu, supaya dialog selamat itu tidak hilang. Maka silakan geser sedikit yang titik 4 sebelah kanan ini ke sebelah kiri, misal segini. Nah, terus cek. Nah, pas. Maka sudah. Karena memang kalau pengen nggak susah atau nggak mungkin nggak terlalu detail, boleh nggak pakai transisi. Cuman saya cuma kasih tips saja bahwasanya kalau ada transisi itu lebih manis saja videonya. Sama di bagian belakang juga tadi kita geser sedikit ke kanan, bisa segini, oke, play. Nah, maka sudah selesai. Ketika video sudah dianggap selesai, maka cukup. Sebenarnya bisa ditambah musik, audio, cuman mungkin di lain kesempatan saja. Kalau sudah selesai seperti ini, maka pilih icon share atau ini titik 3. Jadi menu yang ini. Nah, klik menu icon ini, maka akan muncul pilihan seperti ini, jendela seperti ini. Ini untuk mengekspor editan kita menjadi sebuah video supaya nanti bisa dibagikan ke semua orang. Bisa diatur ini memorinya, bisa dibilang gitu ya. Jadi semakin tinggi maka nanti gambarnya semakin jelas, cuman kadang downloadnya agak semakin lama. Jadi kalau pengen cepet ya standarnya boleh setengah atau mungkin di bawahnya. Kalau sudah ekspor, nah kalau ada ini cukup dilewati saja karena ini bayar ya. Jadi ini tujuannya untuk menghilangkan namanya watermark atau nanti di videonya ada tulisan KineMaster, made in KineMaster. Kalau tidak milih ini tetap klik lewati, tapi nanti tulisan watermark KineMasternya tampil, gak apa-apa. Yang penting kan isinya. Kalau untuk aplikasinya tidak perlu dirisaukan. Oke, kita sambil menunggu ekspor proyek. Nah, kalau memorinya sedikit maka cepat untuk mengekspornya. Kalau tadi ini banyak, untuk mengekspornya itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, jika sudah, klik kembali, terus kembali lagi sampai keluar. Nah, ini pengeditannya sudah tersimpan. Jadi kalau misal Ustadz pengen ngedit lagi, klik tombol ini, nah akan kembali lagi. Tapi kalau pengen ngecek hasil videonya di aplikasi ini ya KineMaster, boleh klik ini. Nah, ini tadi watermark ini yang ini sebelah kanan atas ini, made with KineMaster. Nah, oke. Kalau sudah silakan kembali lagi ke home. Nah, untuk mengecek di galeri silakan dicek di bagian ekspor. Biasanya diekspor ini. Nah, ini maka video sudah siap dan siap di-share ke WA atau ke anak-anak atau mungkin nanti ke web yang akan disediakan oleh yayasan mungkin. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Semoga cukup jelas. Kalaupun tidak jelas atau belum jelas bisa ditanyakan.
Jadi intinya adalah sabar. Jadi sabar buat videonya, sabar ngeditnya. Jadi seperti itu. Oh ya, tips satu lagi, untuk membuat video dalam pengeditan, tolong dipastikan baterainya, karena biasanya pengeditan video itu cukup lama karena memang kita butuh kedetailan. Maka pastikan baterainya itu cukup banyak, jadi nanti nggak kepotong, mati HP-nya terus ngeditnya setengah-setengah gitu ya. Karena dulu pernah saya pengalaman seperti itu, jadi cukup lama, cukup membuat HP panas, mirip kayak main game. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.